Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Sifaur Rohmah. Di sini saya akan membahas salah satu contoh mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sekolah. Sebut saja Joko nama samarannya. Joko melakukan beberapa pelanggaran yang ada di sekolah. Pelanggaran yang pertama yaitu pelanggaran vandalisme, seperti merusak fasilitas sekolah dan menempel stiker-stiker yang kurang pantas di lingkungan sekolah. Yang kedua, sering tidur di dalam kelas. Yang ketiga, tidak mengerjakan tugas maupun terlambat dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, tidak masuk sekolah sehingga tertinggal pelajarannya. Sebagai guru BK, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita dapat mengumpulkan data dan dokumen-dokumen tentang siswa tersebut, seperti data diri, nilai-nilai rapot, daftar hadir, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua, kita dapat melakukan pemanggilan siswa untuk melakukan sesi konseling bersama guru BK. Yang ketiga, dalam proses konseling, kita dapat memberikan insight kepada siswa tersebut. Untuk pelanggaran yang pertama, yaitu vandalisme, kita dapat menekankan kembali bentuk-bentuk peraturan yang ada di sekolah tersebut. Kita juga harus menjelaskan sesungguhnya peraturan sekolah dibuat guna mengoptimalkan proses belajar mengajar selama ada di sekolah, sehingga siswa merasa nyaman dan mudah dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru selama ada di sekolah. Yang kedua, kita dapat memberikan contoh-contoh, model, tauladan dari perilaku-perilaku positif dan perilaku-perilaku negatif beserta dampaknya. Karena sesungguhnya perilaku negatif yang dia lakukan itu dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Contoh saja mengenai pribadi atau karakter yang dia ciptakan melalui kebiasaan yang sudah dia lakukan. Untuk insight yang dapat diberikan pada pelanggaran yang kedua, ketiga, dan keempat, yakni sebagai guru BK kita dapat menjelaskan bagaimana manajemen waktu yang baik dan benar. Dalam proses penjelasan tersebut, kita juga dapat memberikan suatu bentuk menulis, ya, apa sih yang dia kerjakan dalam kesehariannya, ya kan? Kita dapat menulis bersama apa saja yang dilakukan selama 1 hari penuh atau daily activity-nya. Dalam proses tersebut, kita dapat mendampingi siswa untuk memberikan contoh-contoh kegiatan mana yang harus diprioritaskan atau didahulukan, mana kegiatan yang bisa dilakukan ketika di waktu luang namun tetap bermanfaat. Setelah sesi konseling, proses konselingnya selesai, adapun tindak lanjut yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah melakukan pengamatan secara berkala terhadap kegiatan konseling tentang perubahan perilaku dan kegiatan belajarnya. Yang kedua, memantau nilai-nilai hasil belajar serta dilakukan pada perubahan perilaku konseli yang diharapkan konseli bisa berkembang secara optimal. Yang ketiga, yaitu membentuk wawancara
baik dengan konseli, teman konseli, guru yang mengajar yang ada di kelas, wali kelas, yang mana diharapkan konseli tetap ada yang memantau dan memperhatikan serta mengarahkannya. Yang terakhir, kita dapat melakukan sesi konseling yang kedua apabila belum tampak perubahan yang signifikan setelah sesi konseling yang pertama. Kita juga dapat melakukan home visit sehingga ada komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Sekian masukan dari saya dan tindak lanjutnya. Semoga bermanfaat bagi guru-guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.